Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-14 di mata kuliah pemrograman Java. Untuk bahan kajian di materi pertemuan ini adalah Java Graphical User Interface lanjutan. Sub CPMK di materi pertemuan ini adalah mahasiswa dapat memahami pembuatan aplikasi Graphical User Interface, tentunya nanti menggunakan Swing API dan menggunakan komponen palet yang memang sudah tersedia di bahasa pemrograman Java, khususnya kalau kita menggunakan NetBeans versi contohnya 8.2 dan mengaplikasikannya dalam bahasa pemrograman Java. Kalau dilihat dari outline yang sudah kita pelajarin, kita sudah masuk ke outline keempat, yaitu pembahasannya adalah Java Graphical User Interface dengan menggunakan Swing, selanjutnya Graphical User Interface komponen, event handling, dan pengembangan aplikasi Graphical User Interface di bahasa pemrograman Java. Oke, untuk materi pertemuan ini kita akan membahas tentang Java Graphical User Interface dengan menggunakan komponen palet. Jadi komponen di sini memang sudah tersedia di bahasa pemrograman Java, khususnya kalau kita menggunakan NetBeans, tinggal kita drag and drop saja. Oke, tentang Java Graphical User Interface yang nantinya akan saya bahas, ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas, mulai dari komponen dasar dari Swing itu sendiri, berikutnya penanganan kejadian atau yang biasa disebut dengan event handling. Selanjutnya nanti ada beberapa latihan untuk membangun aplikasi dengan Graphical User Interface, khususnya jika kita menggunakan komponen palet yang memang sudah tersedia di NetBeans itu sendiri. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang komponen Swing. Oke, komponen dasar dari Swing ini pun sebenarnya sudah dibahas di materi sebelumnya. Cuman saya review lagi untuk komponen dasar yang ada di Swing. Ada beberapa komponen dasar yang ada di Swing yang nantinya bisa kita gunakan, mulai dari top level container. Maksudnya apa? Kontainer dasar di mana komponen lainnya nanti akan diletakkan. Nah, untuk yang top level container di sini mulai dari contohnya G-Frame atau yang gampangnya disebut dengan form, selanjutnya ada yang namanya G-Dialog dan ada yang namanya Applet. Yang paling banyak kita gunakan biasanya adalah frame atau gampangnya biasa disebut dengan form. Yang kedua ada yang namanya intermediate container. Intermediate container di sini kontainer perantara di mana komponen lainnya nanti diletakkan. Gampangnya setelah kita membuat yang namanya form, langkah selanjutnya nanti kita bisa mempercantik tampilan dari form tersebut dengan contohnya menggunakan G-Panel, G-Scroll Panel, G-Type Pen, G-Toolbar, G-Split Pen, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk yang intermediate container di sini bisa kita gunakan atau tidak kita gunakan pun sebenarnya tidak jadi masalah. Tergantung kebutuhan dari pembuatan aplikasi yang nantinya akan kita buat. Selanjutnya yang ketiga, di sini merupakan komponen intinya yang biasa disebut dengan atomic komponen. Komponen yang memiliki fungsi spesifik dan menerima interaksi langsung dari user. Contoh ada yang namanya G-Button, pada waktu nanti kita klik buttonnya, atau contohnya G-Label, biasanya lebih ke captionnya, G-Text Field, biasanya digunakan untuk inputan data, selanjutnya ada yang namanya G-Text Area, dan yang lain-lainnya. Ini komponen dasar yang ada di Swing itu sendiri. Berikutnya ada yang namanya layout manager, mengatur letak dan posisi komponen dalam kontainer. Contoh, ada yang namanya border layout, ada box layout, flow layout, grid back layout, grid layout, dan yang lain-lainnya. Terakhir, ada yang namanya event handling. Event handling di sini menangani event yang dilakukan oleh user. Contoh, pada waktu mouse-nya diklik, ketika contohnya diketik keyboard-nya, selanjutnya ketika perbesar frame dan yang lain-lainnya. Ini merupakan beberapa komponen dasar yang ada di Swing. Mulai dari intermediate container, mulai dari top level container, selanjutnya di bawahnya lagi ada yang namanya intermediate container, atomic component, layout manager, dan terakhir ada yang namanya event handling. Oke, tentang top level container, contohnya kalau kita menggunakan palet di NetBeans, contohnya kurang lebih seperti ini. Contoh, top level container yang pertama kali kita buat adalah form, atau yang biasa disebut dengan G-Frame form. Caranya seperti apa? Contoh, anggaplah kita sudah buat project. Selanjutnya setelah kita buat project, contohnya saya akan membuat package contohnya. Setelah kita buat package, baru saya akan membuat form.
Nah, caranya seperti apa? Diklik kanan di package-nya, selanjutnya klik new, selanjutnya pilih Gframe form. Nanti akan muncul form kosong. Inilah yang disebut dengan top level container. Oke, ini contoh tampilan dari top level container setelah kita pilih Gframe form. Kalau dilihat dari hierarkinya, frame itu sendiri dimulai dari java.awt, selanjutnya java.awt komponen, selanjutnya java.awt container, java.awt windows, java.awt frame, baru nanti java.swing.gframe. Makanya nanti kita bisa ngimport contohnya ada beberapa yang harus kita import, contohnya pada waktu kita akan membangun aplikasi yang berbasis graphical user interface di bahasa pemrograman Java itu sendiri. Oke, selanjutnya setelah top level container, di bawahnya lagi kita bisa menggunakan intermediate container. Nah, di sini sudah ada sih sebenarnya di komponen palette-nya. Di komponen palette-nya sudah ada yang namanya intermediate container, yang biasa disebut dengan swing container. Oke, contoh ada panel, ada split panel, ada tab panel, ada scroll panel, ada internal frame, dan yang lain-lainnya contohnya. Intinya untuk yang intermediate container di sini bisa kita gunakan atau tidak, tergantung dari kebutuhan pada waktu kita nanti membuat aplikasi. Oke, selanjutnya ada yang namanya intermediate container. Properties yang biasa digunakan contohnya ada background, border, opaque, contohnya yang berfungsi contohnya untuk ganti warna background, mengatur jenis border atau batas, memberikan warna transparan, dan yang lain-lainnya. Jadi nanti kita bisa atur di propertiesnya. Jadi di palette itu sendiri nanti ada yang namanya propertiesnya yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya yang komponen yang lumayan banyak kita gunakan adalah nanti yang berfungsi untuk interaksi antara form dengan pengguna adalah atomic component. Atomic component di sini contohnya seperti ini nih. Nanti ada di swing control biasanya. Mulai dari label, button, ada checkbox, ada radio button, ada button group, ada combo box, ada list box, text field, dan yang lain-lainnya. Ada text area juga yang nantinya bisa langsung kita letakkan contohnya di atas form itu sendiri. Oke, ini contoh untuk yang atomic komponen yang lumayan banyak kita gunakan nanti. Selanjutnya, contoh kalau dilihat dari hierarkinya untuk yang label, ini kurang lebih hierarkinya. Terakhir nanti ada yang namanya G-label. Oke, selanjutnya ini contoh pada waktu kita ambil satu contoh untuk pengambilan label. Contohnya label tinggal kita klik drag and drop ya, tinggal kita klik tarik contohnya ke form yang kita kehendaki. Oke, ini contohnya setelah kita merubahnya nanti bisa di captionnya seperti ini, atau nanti bisa diklik kanan, bisa kita rubah teksnya. Oke, contoh seperti ini ya, kalau semuanya kita pengen merubah tampilan atau caption yang ada di label tersebut. Selanjutnya layout manager. Layout manager di sini contohnya seperti ini. Kita klik kanan, nanti akan muncul yang namanya contohnya free design dan yang lain-lainnya. Ini yang disebut dengan layout manager. Selanjutnya terakhir ada yang namanya event handling. Ada event handling pada saat contohnya user menekan tombol mouse, pada saat menutup frame, pada saat contohnya menggerakkan mouse di atas sebuah komponen, dan yang lain-lainnya. Ini beberapa event handling yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana membangun aplikasi graphical user interface dengan menggunakan NetBeans. Khususnya saya menggunakan yang versi 8.2. Tentunya kita bisa membuat project terlebih dahulu. Yang pertama kita buat project, kita buat package, dan kita bisa membuat form terlebih dahulu. Cara seperti apa? Untuk membuat project, kita bisa klik file, new project contohnya. Selanjutnya tinggal kita berikan nama projectnya. Contoh nama projectnya saya berikan nama Java_GUI. Baru selanjutnya kita kita bisa buat bisa buat package. Kita bisa buat package, contohnya klik kanan, new package. Nanti package-nya kita kasih nama contohnya Java GUI. Baru setelah kita buat package-nya, nanti kita bisa buat yang namanya form. Form di sini merupakan top level container ya. Top level container yang bisa kita gunakan. Caranya seperti apa? Klik kanan di package-nya, new, nanti akan muncul Gframe form. Oke, nanti akan muncul contohnya seperti ini. Berikut tinggal kita kasih nama filenya apa contohnya. Oke,
Oke, selanjutnya ini contohnya untuk yang paletnya ada beberapa menu yang ada beberapa objek yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya ini contoh desain areanya. Selanjutnya ada yang namanya source code-nya, nanti di sini kan ada 3 nih, ada source, desain, dan history. Yang paling banyak kita gunakan biasanya desain dan source. Oke, selanjutnya ada yang namanya property. Property ini pun banyak kita gunakan nanti terutama untuk untuk penamaan dari objek yang kita gunakan. Contohnya kita bisa menggunakan properti salah satunya. Oke, langsung saja saya langsung melakukan studi kasus membangun aplikasi graphical user interface contohnya. Cuman sebelumnya saya akan praktekkan contohnya bagaimana membuat project di bahasa pemrograman Java, khususnya kalau saya menggunakan NetBeans yang versi 8.2. Caranya seperti apa? Klik file, new project. Selanjutnya kita pilih Java, selanjutnya di sini pilih Java application. Tinggal klik next, selanjutnya tinggal diketik nama projectnya. Ketik nama projectnya contohnya Java GUI contohnya. Java GUI contohnya. Oke, baru kita klik finish. Nanti akan tampil contohnya seperti ini nih. Ini sudah saya buat. Baru selanjutnya kita bisa buat yang namanya package. Kita bisa buat package, klik kanan new Java package. Baru kita ketik nama package-nya. Oke, setelah kita buat package, contohnya di sini nama package saya, contohnya kalau pengen dirubah berarti diklik kanan yang akan kita rubah, selanjutnya refactor rename. Contoh kalau ingin kita rubah, contohnya J-nya saya perbesar, contohnya kita rubah seperti ini. Cuman karena sudah ada biasanya akan ada error. Nah, makanya kalau pengen rubah biasanya semuanya harus di close terlebih dahulu formnya. Oke, baru selanjutnya kita bisa buat yang namanya form. Kita buat form dengan cara apa? Klik kanan di nama package-nya, klik new, selanjutnya pilih Gframe form. Nama formnya apa? Nama formnya contohnya latihan pertama atau apa nih? Untuk yang studi kasus yang pertama contohnya lihat di studi kasus yang pertama. Studi kasus yang pertama aplikasi penggabungan karakter. Ada beberapa aplikasi yang nantinya akan kita buat. Ada 8 nih. Nah, ada 8 ini yang aplikasi yang nantinya saya minta kalian buat. Aplikasi penggabungan karakter ada 2. Selanjutnya konversi suhu lengkap, pertambahan 2 angka, operasi 2 angka, percabangan sederhana, dan perhitungan nilai akhir. Oke, kita langsung ke latihan 1, aplikasi penggabungan karakter contohnya. Komponen yang kita gunakan ada text field, label, dan button. Selanjutnya eventnya action perform atau mouse click nantinya yang kita gunakan. Running formnya nanti kurang lebih seperti ini. Kita ketik nama depan dan nama belakang. Pada saat diproses nanti akan muncul contohnya selamat datang sesuai dengan yang sudah kita input di nama depan dan nama belakang. Oke, nah ini algoritma event handlingnya. Isi dari text field 1 dan text field 2. Selanjutnya nanti tampilkan penggabungan isi dari text box 1 dan text field 1 dan text field 2 dengan cara klik tombol proses. Tombol keluar ya untuk keluar aplikasi contohnya. Langsung saja kita coba buat aplikasi di bahasa pemrograman Java. Oke, di NetBeans kita klik kanan seperti tadi, saya ulangi lagi, klik kanan new, selanjutnya Gframe form. Selanjutnya namanya karakter contohnya. Karakter atau contohnya gabung karakter gabung underscore karakter contohnya. Oke, kita klik OK. Nanti tampilan formnya kurang lebih seperti ini nih, tampilan formnya sudah jadi formnya. Baru selanjutnya tinggal kita gunakan beberapa komponen yang ada di bahasa pemrograman Java itu sendiri. Di sini sudah ada komponen palet yang bisa kita gunakan. Kalau di bahasa pemrograman visual biasa disebut dengan toolbox ya. Ini contohnya kontainernya, top level container yang nantinya bisa kita gunakan, intermediate container ya, intermediate container yang bisa kita gunakan. Cuman kalau kita nggak menggunakan pun sebenarnya nggak ada masalah. Contoh seperti yang latihan pertama saya nggak menggunakan yang namanya intermediate container. Oke, langsung saja saya gunakan yang pertama ada label, ini untuk judul. Oke, untuk merubah captionnya kita bisa rubah dari propertiesnya. Contoh seperti ini.
aplikasi. Contoh saya menggunakan huruf besar, aplikasi penggabungan karakter. Saya enter. Kalau pengen dirubah contohnya propertiesnya, fontnya dan yang lain-lainnya bisa kita klik font. Nah ini sesuaikan dengan font style dan yang lain-lainnya. Berikut size-nya. Contoh di sini saya rubah jadi 14 contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan komponen yang lainnya. Ada label, contohnya nama depan dan nama belakang. Nah, nama depan dan nama belakang, contohnya kalian bisa merubah caption dari objek tersebut, contohnya dengan dua cara. Bisa menggunakan diklik contohnya nama objeknya, selanjutnya rubah di propertiesnya di sini atau di teksnya, khususnya di teksnya, atau kalian bisa klik kanan di objek. Klik kanan, edit text contohnya. Contoh, bisa menggunakan seperti ini. Nama depan. Boleh menggunakan cara seperti ini, bisa. Selanjutnya, yang ini kalian boleh bisa menggunakan yang dari properties. Dirubah di sini, boleh. Nama belakang. Jadi bisa kalian menggunakan salah satu dari cara yang tadi sudah saya contohkan. Berikutnya, ada text field di sini. Text field. Nah, ini text field. Nah, ini isinya saya kosongin. Klik kanan, edit text, bisa dihapus seperti ini atau dari propertiesnya ya. Yang kedua, text field juga contohnya seperti ini. Contoh saya hapus dari propertiesnya pun bisa. Boleh seperti ini. Selanjutnya ada button yang kita gunakan. Ini proses. Saya rubah contohnya proses seperti ini. Selanjutnya yang satunya lagi keluar. Oke, bisa kita klik kanan, edit text boleh. Oke, selanjutnya kita berikan nama variabelnya. Kita berikan nama variabelnya supaya nanti lebih mudah untuk pemanggilan terhadap nama variabel tersebut contohnya. Contoh yang ini contohnya saya kasih nama depan contohnya. Berarti nama variabel harus menggunakan karakter ya. Bisa kita klik kanan contohnya untuk merubah variabel, nama variabel ini kan namanya gtext field 1 gitu kan ya. Kalau pengen dirubah bisa diklik kanan, change variable name. Nama underscore depan. Enter. Selanjutnya yang ini contohnya nama, change variable name, nama belakang. Oke. Ini contohnya saya rubah juga nama variabelnya, klik kanan, change variable name, BT proses contohnya. Oke, ini contohnya BT keluar. Klik kanan, change variable name, BT keluar. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya saya akan masuk ke source code-nya. Saya masuk ke source code-nya. Cara seperti apa? Ini kan nanti pada waktu diklik proses kan ya. Diisi text field 1 dan text field 2. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada 3 jendela. Ada source, ada desain, dan history. Kita aktif di desain. Source-nya kurang lebih seperti ini. Ini source-nya. Yang kita sering gunakan di latihan sebelumnya. Selanjutnya ini desainnya, ini history-nya. Oke. Yang sering kita gunakan berarti desain dan source. Oke, sekarang kita mulai masuk ke source-nya. Tadi nama variabelnya kita sudah rubah, ini nama depan, nama belakang, ini BT proses, ini BT keluar. Berarti nanti action-nya kan ada di BT proses. Caranya seperti apa? Diklik kanan, kalau seperti tadi, kalau dilihat dari alurnya, eventnya action perform atau most click. Oke, jadi pada waktu nanti diklik mouse-nya. Nah, ini kurang lebih source code-nya. Jadi nanti ada di BT proses dan keluar. Cara seperti apa? Bisa diklik kanan atau klik kanan contohnya event action-nya apa? Action perform. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Atau contohnya kalau memang sudah ada, kita langsung double klik aja pun nggak ada masalah. Oke, nanti akan muncul di sini. Nah, ini nih.
private void BT process action perform. Oke, selanjutnya di sini ada buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Oke, nanti kita letakkan source code-nya di antara buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Oke, sekarang kita deklarasi variabel, contohnya string nama depan ya, nd sama dengan nanti akan saya ambil dari nama variabel nama. Nah, di sini sudah ada nama depan. Selanjutnya g, contohnya g text, contoh seperti ini. Begitu pula untuk yang nama belakang, string, contohnya string, kita bisa menggunakan biar cepat kontrol spasi ya, kontrol spasi, terus kita sambil ketik stringnya, string, nah ini sudah ada string. Oke, selanjutnya nama belakang sama dengan nama belakang get name. Get text ya, get text contohnya. Ini yang saya gunakan contohnya. Selanjutnya nanti akan saya tampilkan contohnya di dialog. Kita menggunakan contohnya J option pen. Cuman sebelumnya karena di sini kita belum import, kita harus import contohnya. Kita harus import di sini untuk yang J option pen. Caranya seperti apa? Kita klik import. Selanjutnya apa yang akan kita import? Java.swing. Java nanti kita pilih swing. Selanjutnya J option pen. Nah, ini udah ada. Ini yang harus kita import supaya nanti J option pen-nya bisa terdefinisi di sini. Baru kita panggil J option pen show message dialog. J option pen dot show message dialog. Show message dialog contohnya. Contoh saya menggunakan yang ini contohnya. Show message. Sorry. J option pen dot show message dialog. Saya gunakan yang kedua aja nih. Oke, ini contohnya yang saya gunakan. Kita menggunakan this. Selanjutnya saya tambahin di sini selamat datang. Selamat datang. Selanjutnya untuk manggil variabel kita bisa menggunakan tanda plus. Kita panggil nama depan nd ya, nd. Selanjutnya nanti di sini ada pemisah contohnya terakhir plus lagi untuk nama belakangnya. Nama belakang. Oke, baru nanti kita tutup contohnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Selamat datang. Nah, di sini tidak ada komanya nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang untuk yang exit kita balik lagi ke desain. Untuk yang keluar kita double klik lagi. Nah, untuk yang exit di sini akan muncul BT keluar action perform. Nah, untuk yang exit kita menggunakan yang simple aja system.exit. Nah, nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba running, klik kanan di file yang sudah kita buat tadi, run file. Run file, contoh seperti ini. Kita ketik Budi, nama depannya, nama belakangnya Santoso. Pada waktu kita klik proses, nanti akan muncul seperti ini. Selamat datang Budi Santoso. Contohnya seperti itu. Ini Santoso ya, Santoso. Pada waktu diklik proses nanti akan muncul. Selamat datang Budi Santoso. Di mana message di sini merupakan J option pen yang sudah kita gunakan. Kita akan manggil dialog di sini saya menggunakan kata kunci this. Selanjutnya akan muncul selamat datang. Selanjutnya kata pertama, variabel pertama dan variabel kedua yang nantinya akan saya panggil. Dengan di sini saya gunakan spasi. Gunakan tanda kutip spasi. Kalau nggak di spasi, nggak dikasih spasi di sini di source code-nya, nanti tampilannya pun tidak akan ada yang namanya spasi.
Oke, sekali lagi nanti pada waktu di running ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Contoh saya isi nama depannya Budi, nama belakangnya Santoso. Pada saat diproses nanti akan muncul seperti ini. Ini kurang lebih hasilnya. Oke, ini untuk yang latihan pertama. Selanjutnya pada saat kita klik OK nanti dia akan keluar dari aplikasi. Oke, keluar nanti akan keluar dari aplikasi. Oke, source code-nya kurang lebih seperti ini. Ini hal yang harus kita import di atas nama kelasnya. Selanjutnya untuk button proses dan button keluar. Oke, latihan kedua, aplikasi penggabungan karakter. Contohnya di sini menggunakan text field, label, dan button. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini. Contohnya ini sama. Contohnya form biodata mahasiswa. Cuman di sini saya menggunakan ada beberapa label yang ada beberapa objek yang saya gunakan, ada text field, ada checkbox, ada yang namanya radio button, terus ada text area. Ini beberapa yang saya gunakan. Oke, pada saat diklik submit nanti akan muncul sesuai dengan yang diisi. Oke, algoritmanya hampir sama seperti tadi sih, sebenarnya tidak jauh berbeda. Source code-nya pun tidak jauh berbeda. Kita import java.swing.jOption, baru selanjutnya kita buat variabel seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini nih untuk yang biodata mahasiswa. Oke, desainnya kurang lebih seperti ini. Sama kita desain seperti tadi, cuman kita rubah namanya. Kita rubah namanya dengan cara klik kanan change variable name. Begitu pula untuk yang ini kita rubah variabelnya dan yang lain-lainnya. Oke, untuk button-buttonnya pun sama ya, kita rubah nama variabelnya. Nah, ini list ya, list box. Untuk yang ini list box. Selanjutnya begitu pula untuk nama buttonnya pun kita rubah. Contohnya btn submit. Oke, source code-nya seperti apa contohnya? Di sini kita harus input yang namanya java.swing.jOption pen. Selanjutnya kita buat pada saat diproses, kita buat variabel-variabel baru contohnya. Baru selanjutnya di sini ada penyeleksian kondisi contohnya. Baru nanti akan ditampilkan di mana. Oke, nanti pada waktu di running kurang lebih seperti ini nih tampilannya. Oke, namanya contohnya Wahyu Budi contohnya. Hobinya traveling, jenis kelaminnya laki-laki, jurusannya teknik informatika. Pada saat disubmit contohnya, pada saat disubmit nanti akan muncul contohnya. Captionnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang latihan kedua. Tidak jauh berbeda dengan yang latihan pertama. Oke, saya lanjut untuk yang latihan ketiga. Untuk yang latihan ketiga, konversi suhu. Konversi suhu di Celsius ke Fahrenheit. Komponen yang digunakan ada text field, label, dan button. Actionnya hampir sama. Jadi kurang lebih nanti kalian desain contohnya seperti ini. Saya klik contohnya 24 pada saat di convert. Nanti akan muncul contohnya. Akan muncul berapa. Ini Celsiusnya ya. Selanjutnya Fahrenheit-nya nanti akan muncul. Ini untuk algoritmanya. Source code-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ada di ada di proses, ada di button proses atau di button convert. Saya menggunakan yang convert. Selanjutnya bagaimana cara memainkan variabel, sama seperti tadi sih yang saya contohkan. Kita bisa menggunakan untuk pembuatan untuk manipulasi variabel, kita bisa menggunakan klik kanan contohnya di sini ada nih, atau bisa menggunakan yang paling enak menggunakan properties. Contoh, saya akan merubah background-nya contohnya. Kita bisa merubah tampilannya contohnya di sini. Background-nya contohnya mau saya kasih warna hijau contohnya. Oke, contohnya nanti mau saya kasih warna hijau dan yang lain-lainnya. Oke, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini nantinya. Oke, ini contohnya yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, ataupun yang lain-lainnya yang nantinya bisa kalian akan rubah. Kebanyakan memang di properties ya. Oke, contoh untuk yang ini nih, aplikasi konversi suhu. Oke, latihan keempat, aplikasi konversi suhu ini hampir sama, cuman lebih lengkap saja sih sebenarnya. Oke, ini contoh untuk tampilan aplikasinya. Masukkan nilai Celsiusnya. Hasilnya nanti akan muncul Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin.
Oke, desain formnya contohnya seperti ini, source code-nya ya kurang lebih seperti ini untuk source code-nya. Oke, selanjutnya untuk yang ini untuk source code-nya. Latihan 5, aplikasi pertambahan 2 angka. Ini untuk operator ya. Operator komponennya kita bisa menggunakan pen, panel, contohnya label, text field, dan button. Logic programming-nya kita menggunakan if else. Oke, contohnya saya buat desain form contohnya seperti ini. Angka pertama dan kedua di input, selanjutnya klik tombol tambah. Maka akan keluar hasil pertambahan di field ketiga. Tombol hapus untuk membersihkan layar contohnya. Oke, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti pada waktu diklik tambah akan tampil seperti ini. Kalau dihapus, nanti akan terhapus juga. Kurang lebih source code-nya seperti ini. Oke, untuk aplikasinya seperti ini, perhitungan pertambahan angka ya. Ini contohnya. Kalau dilihat dari source code-nya ya kurang lebih sama seperti tadi sih. Nggak jauh berbeda. Contohnya untuk ngapus berarti nanti dikosongkan. Klik kanan, run file, contohnya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya. Angka pertama 8, angka kedua contohnya 5. Klik tambah, nanti kan jadi 13. Hapus, berarti nanti keluar. Akan kosong gitu tampilannya. Ini untuk yang latihan ke-5. Latihan ke-6, aplikasi operasi 2 angka. Oke, untuk eventnya action perform, key tab, feature pembuatan metode baru contohnya. Oke, contoh seperti ini nih contohnya. Fitur tambahan error dialog muncul bila input nilai bukan numerik. Gunakan event key type pada text field untuk tampilan error. Oke, nanti kita tambahkan contohnya ini nih. Untuk yang jika yang diinput bukan angka ya. Ini contohnya. Oke, ini juga sama, kita tambahkan yang tambahkan event baru atau metode baru. Latihan ke-7 aplikasi sederhana, percabangan sederhana dengan menggunakan if else contohnya. Oke, untuk yang kelulusan, lulus atau tidak nanti akan tampil seperti ini. Ini contohnya untuk source code-nya tidak jauh berbeda dengan yang sudah ada di slide. Selanjutnya latihan 8 aplikasi penentu nilai akhir. Untuk yang komponennya kita menggunakan label, text field, dan button. Kita menggunakan if else juga, menggunakan logic programming. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, untuk ketentuannya kalau nilai akhirnya 80A, keterangannya lulus, 70B, 70 ke atas B, 56 ke atas C, kalau D tidak lulus nantinya. Kurang lebih source code-nya kalau dilihat kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk tampilannya. Oke, aplikasi perhitungan nilai akhir, source code-nya pun nanti ada di proses ya. Pada waktu diproses, klik kanan, run file. Oke, saya buat apa adanya, enggak saya rubah-rubah. Contohnya, nama mahasiswa Budi, contohnya. Nilai akhirnya, contohnya tugasnya 80, selanjutnya UTS-nya 80, nilai UAS-nya contohnya 80. Pada waktu diklik proses, nanti akan muncul berikut grade dan keterangan. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari materi pertemuan ke-14 ini. Oke, di sini nanti akan muncul keterangannya apakah lulus atau tidak lulus. Ini contohnya nih. Untuk source code-nya. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.